Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfatul Faiko, NPM 719-212-905. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana hubungan koperasi dengan pasar dalam manajemen koperasi dan UMKM. Baik, langsung saja pada pembahasan bagaimana sih hubungan pasar dengan koperasi. Produsen atau koperasi bisa saja menjual sendiri produk ke pasar, namun akan lebih efektif dan efisien jika produsen atau anggota koperasi itu melibatkan koperasi itu sendiri dalam pemasarannya, karena tugas koperasi adalah melakukan interaksi dengan pasar, memasarkan barang yang menjadi produksi dari anggota koperasi atau produsen dengan perhitungan bila mana terjadi maka keuntungan yang akan diperoleh anggota koperasi, dan sebaliknya bila mana terjadi kerugian maka kerugian akan ditanggung bersama oleh anggota koperasi. Selanjutnya pada poin yang pertama di sini ada koperasi dalam persaingan pasar sempurna. Suatu pasar disebut bersaing sempurna jika terdapat banyak penjual dan pembeli, sehingga tidak ada satupun dari mereka dapat mempengaruhi harga, dan berlakunya barang yang ada dijual di pasar adalah homogen. Yang selanjutnya ada ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Yang pertama, adanya penjual dan pembeli yang sangat banyak. Yang kedua, produk yang dijual perusahaan adalah homogen. Yang ketiga, perusahaan bebas untuk masuk dan keluar pasar. Yang keempat, para pembeli dan penjual memiliki informasi yang sama. Selanjutnya, strategi koperasi dalam pasar persaingan sempurna. Apabila koperasi masuk dan menjual produknya ke pasar yang mempunyai struktur persaingan, maka koperasi hanya dapat mengikuti harga pasar sebagai harga produknya. Dalam pasar persaingan sempurna, koperasi harus memiliki kemampuan inovatif superior dan harus mampu bersaing dalam hal biaya. Baik, pada poin yang selanjutnya di sini ada koperasi dalam pasar oligopolistik. Pasar oligopolistik adalah pasar di mana penawaran suatu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Umumnya jumlah perusahaan lebih dari 2 dan kurang dari 10. Adapun ciri-ciri pasar oligopolistik: 1. Terdapat banyak pembeli di pasar. 2. Hanya ada beberapa penjual yang menguasai pasar. 3. Umumnya ada penjual besar yang memiliki modal besar. 4. Produk yang dijual bisa bersifat sejenis, namun bisa berbeda mutunya. Yang kelima, adanya hambatan bagi pesaing baru. 6. Adanya saling ketergantungan antar perusahaan. Yang ketujuh, periklanan sangat penting dan intensif. Selanjutnya, strategi koperasi dalam pasar oligopolistik. Strategi koperasi di dalam pasar oligopolistik adalah sebagai retailer atau pengecer, dikarenakan untuk terjun ke dalam pasar oligopolistik diperlukan modal yang besar. Koperasi dapat berperan sebagai pengecer atau sebagai jenis dari beberapa produsen. Keuntungan diperoleh dari laba penjualan. Baik, poin yang selanjutnya di sini ada koperasi dalam pasar monopoli. Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Seorang monopolis dapat menaikkan atau mengurangi harga dengan cara menentukan jumlah barang yang diproduksi. Semakin sedikit barang yang diproduksi, maka semakin mahal barang tersebut, begitu pula sebaliknya. Adapun ciri-ciri pasar monopoli: 1. Perusahaan penjual atau yang menghasilkan produk hanya satu. 2. Umumnya monopoli dijalankan oleh pemerintah untuk kepentingan hajat hidup orang banyak. 3. Tidak ada produk substitusinya. 4. Pada pasar monopoli tidak butuh strategi dan promosi untuk sukses. Sedangkan strategi koperasi dalam pasar monopoli
Dalam pasar monopoli harus memiliki kemampuan inovasi yang lebih tinggi. Koperasi juga mampu mengurangi biaya transaksi lebih rendah dibandingkan dengan biaya perusahaan lainnya. Dan koperasi harus bisa mewujudkan keunggulan-keunggulan lain yang belum pernah ada. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.